Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Eka Rismanita dalam mata pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak hebatku yang ada di seluruh pelosok Sulawesi Selatan? Hormat saya untuk Bapak Ibu guru pendamping yang mendampingi generasi hebatnya Sulawesi Selatan. Salam hormat saya dari Studio Smart School, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menentukan ukuran letak data berupa kuartil pada data tunggal maupun data berkelompok. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama belajar matematika yang mudah dan menyenangkan. Dalam pembelajaran statistik ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama ada penyajian data. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Yang ketiga adalah ukuran letak data. Dan yang keempat adalah ukuran penyebaran data. Di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyajian data dan ukuran pemusatan data. Kali ini kita akan berpusat pada bagian C, ukuran letak data. Apa sih ukuran letak data tersebut? Ukuran letak data itu adalah merupakan batas, merupakan batas yang membagi data menjadi beberapa bahagian. Jadi letak data ini adalah merupakan nilai yang membagi data menjadi beberapa bahagian. Ukuran letak data saya bagi menjadi 3 bahagian. Ada yang disebut dengan kuartil, ada desil, ada persentil. Kali ini kita berpusat di kuartil. Kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Kuartil ini adalah membagi data menjadi 4 bahagian sama besar. Sedangkan desil adalah membagi data menjadi 10 bahagian sama besar. Sedangkan persentil adalah membagi data 100 bagian sama besar. Ayo mari kita belajar sama-sama. Kuartil itu biasanya dilambangkan dengan huruf Q. Ini ya huruf Q. Kemudian kuartil merupakan nilai yang membagi keseluruhan data. Yang membagi keseluruhan data menjadi 4 bahagian yang sama. Ini ya, kuartil merupakan yang membagi data ini menjadi sama, tapi data tersebut sudah terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kuartil di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Ada namanya kuartil bawah, yang biasa disebut dengan Q1. Kemudian ada kuartil tengah atau Q2, biasa juga sama dengan median. Nah, kemudian yang ketiga adalah kuartil atas, biasa disimbolkan dengan Q3. Jadi di sini kita sudah belajar median sebelumnya. Jadi kuartil tengah ini atau Q2 itu sama dengan median. Oke, kenapa sih orang belajar kuartil? Apa sih gunanya orang belajar kuartil? Apa manfaatnya? Ternyata kuartil ini membagi menjadi 4 data menjadi sama besar. Apa gunanya orang belajar kuartil? Kalau misalnya kita sudah mengetahui nilai Q1, Q2 atau Q3, kita bisa tahu jenis kurva apa nanti yang dihasilkan. Kalau misalnya Q3 dikurangi Q1 itu sama besar, maka Q2 dikurangi Q1 juga sama, maka kurvanya akan menjadi normal. Kalau misalnya dia lebih kecil atau lebih besar, itu kurvanya kurva positif atau kurva negatif. Kita lanjut. Kemudian tadi kuartil saya bagi menjadi 4 bahagian. 4 bahagian ini, 2 bagian ini ada namanya data tunggal, ada namanya data berkelompok. Contoh, misalnya, tentukanlah kuartil dari data berikut ini. Misalnya, soalnya adalah 2, 3, 5, 6, 3, 7, 9. Apa yang harus dilakukan?
kalau misalnya kita melihat data seperti ini. Yang pertama, caranya adalah kita jawab sama-sama. Caranya adalah yang pertama, data tersebut harus kita urutkan terlebih dahulu. Data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan terlebih dahulu. Yang mana sih data yang paling kecil ke yang paling besar? Silakan anak-anakku sekalian. Kalau misalnya ada yang lebih cepat, silakan jawab. Urutannya 2, 3, 5, 6, 3, 7, 9. Yang mana yang paling pertama? Yang paling kecil adalah 2. Ini ya. Setelah itu yang mana lagi? 3, 5, 6, 7, 9. Kalau kita urutkan seperti ini. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Ini urutannya yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah itu apa sih yang dilakukan setelah kuartil? Cara yang paling mudah yang Ibu biasa lakukan adalah membagi dulu dua data ini menjadi sama besar. Sama misalnya kalau kertas untuk membagi 4 itu caranya paling mudah. Itu dilipat 2 dulu. Jadi ini kita lihat yang mana yang paling tengah. Oh ternyata yang paling tengahnya kalau kita tutup 1, 2, 3. Oh yang paling tengah ini 5. Inilah kui 2 atau mediannya, nilai tengahnya. Setelah dibagi 2, yang mana sih kui 3-nya, kui 1-nya? Ini lagi dibagi 2. 1, oh ternyata ini yang paling tengah. Inilah kui 1. Kemudian ini adalah kui 3. Inilah nilai tengahnya setelah data diurutkan. Ini caranya ya. Cara yang paling sederhana untuk melihat data tersebut bisa diurutkan. Kemudian ada cara lain. Yang ini yang biasanya ini adalah kui 3. Ini kui 2, kui 3. Kemudian ini kita menggunakan rumus. Ini bisa juga menggunakan rumus. Bagaimana sih caranya menggunakan rumus? Kita bisa menggunakan rumus ini. Ini datanya adalah data ganjil yang tidak bisa dibagi menjadi 4. Atau tidak bisa dibagi 4. Jadi ini kalau kuartil itu membagi 4 data sama banyak. Tapi kuartil itu adalah nilai batasnya. Jadi ini yang dimaksud ya, nilai batas. Batas-batasnya. Kalau ini batas tengahnya, ini batas 1/4 ke bawahnya. Kalau ini 3/4 ke atas. Kemudian cara menggunakan rumus yang ada. Misalnya yang dicari adalah kui 1. Ini sama dengan, ini adalah datanya bukan nilainya ya. Nilai batasnya, tapi ini data keberapa. Misalnya X1-nya, artinya 1 dikali dengan N-nya, misalnya N-nya jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. 7 ditambah 1 dibagi 4. Ini sama dengan. Kemudian ini X1 dikali 8 dibagi 4, datanya adalah X82. Jadi X kedua. Kita mau cari yang mana sih X kedua? Setelah diurut ternyata X keduanya ini. Ini X kedua. Inilah kui 1-nya. Itu menggunakan rumus ya. Kemudian kalau kita misalnya mencari kui 2. Kui 2. Ini kui 2-nya. Kalau misalnya kita mencari kui 2. Misalnya ini sama dengan X2. Kita ganti I-nya dengan 2. Maka di sini tetap 7 karena datanya banyak, datanya adalah 7. 7 ditambah 1 dibagi 4. Ini sama dengan X-nya ini data keberapa ya? X-nya itu adalah data keberapa. Kemudian ini 2 dikali 8. Ini dikali 8 dibagi 4. Ini 2. 2 kali 2 dapatnya X keempat. Setelah data diurutkan, X keempatnya yang mana? Ini X1, X2, X3, X4. Inilah kui 2-nya. Itu menggunakan rumus. Kalau kui 3, misalnya kui 3, yang mana sih Bu kui 3-nya? Kui 3-nya tetap menggunakan rumus ini. Sisa ganti dengan 3. X3, 7 ditambah 1 dibagi 4.
ini dapat 2, 2 kali 3 dapat X ke 6. X ke 6 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Sorry, X ke 6 ini X 4, 5, ini X ke 6. Maka inilah Q3-nya. Itu kalau kita menggunakan rumus. Nah, kalau saya lebih gampangnya sisa tutup. Misalnya gini, oh ini yang paling tengah, oh ternyata 5. Kalau kita sudah dapat Q2-nya, gampang dapat Q1 dengan Q3. Itu yang paling sederhana ya, dengan mencoret-coret. Misalnya ini coret, nah, ini dicoret lagi. Atau saya hapus dulu. Ini ya, kalau cara cepatnya itu adalah kita sistem coret. Misalnya gini, ini dicoret, nah, 1, oh ternyata bukan, ini lagi, nah, setelah itu ini, oh yang paling tengah inilah Q2. Kemudian untuk mencari Q1-nya, sisa melihat, oh yang mana yang paling tengah, oh ternyata yang ketiga. Kemudian yang ini, yang mana paling tengah, oh ternyata 7, inilah Q3-nya. Itu caranya untuk mencari kuartil 1, 2 dengan 3, atau kuartil bawah, kuartil tengah, atau kuartil atas. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Misalnya ini pemahaman dulu sebelumnya, sebelum ada soal. Ini, kalau misalnya datanya, tadi datanya ganjil, seperti ini ya, tengahnya dulu yang dicari. Setelah itu, kita mencari Q2-nya atau Q3-nya. Tadi misalnya datanya ini ada 10 data. Kita bagi duanya, oh ternyata bagi duanya di sini. Dapatlah Q2. Setelah itu, kalau misalnya mencari Q3-nya, Q4, sisa dicari yang mana paling tengah. Saya berikan langsung pada contohnya supaya lebih paham. Misalnya gini, ada soal yang kedua. Tentukanlah kuartil, ini ya, kuartil dari data berikut ini. Misalnya 2, 4, 3, 6, 8, 11, 14, 9, 2, 8. Ini datanya belum terurut. Apa yang mesti dilakukan kalau misalnya mendapatkan soal seperti ini? Anak-anak hebatku di seluruh sekolah yang ada, yang pertama yang mesti anak-anakku lakukan adalah kita melakukan pengurutan data. Kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini kita urutkan. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Tapi dia genap. Tidak bisa dibagi 4. Ini kalau yang lain ada juga data yang bisa dibagi 4. Tadi menggunakan rumus itu akan memudahkan jika datanya lebih banyak. Misalnya lebih dari 30 data atau 50 data atau 200 data. Dengan data tunggal atau data aslinya ya. Nah, kalau misalnya datanya yang sederhana seperti ini, bisa menggunakan cara yang seperti tadi. Coret-coret langsung dapat tengahnya seperti apa. Nah, misalnya gini, ini ada 10 data. Jadi yang mana sih data tengahnya? Setelah kita mencoret ini, kita coret 1, ini coret 2, 3. Nih. Oh, ternyata tengahnya ini yang diantara 6 dengan 8. Inilah Q2. Bagaimana mencarinya? Sisa dijumlahkan antara yang pertama 6 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 14/2 atau sama dengan 7. Nih. Ini Q2-nya. Artinya di tengah-tengah, berada di antara ini. Jadi sisa menjumlahkan data ini 6 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7. Itulah Q2-nya. Kemudian, yang mana sih Q1-nya? Setelah kita lihat, oh ternyata ini pertengahannya. Nah, kita sudah dapat, bisa melihat, oh ini, dicoret. Nah, oh dapatlah ini yang paling tengah. Itulah Q1. Setelah itu yang mana Q3-nya atau kuartil atas? Bisa dilihat yang mana paling tengah. Kita tutup, oh ternyata yang paling tengah adalah 9. Inilah Q3-nya atau kuartil atas. Ini ya. Ini adalah Q3. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus, Bu? Misalnya soal datanya lebih banyak. Ini kalau misalnya datanya tidak bisa dibagi 4, kita bisa menggunakan rumus ini.
Nanti di akhir saya akan perlihatkan bagaimana sih kalau misalnya datanya lebih dari 200 atau seperti apa. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau misalnya mencari Q1 dengan menggunakan rumus yang ada, kalau saya sih lebih senang lihat, oh langsung coret, oh ini yang paling tengah. Kalau Q1-nya menggunakan X, ini data keberapa ya? Bukan hasilnya, tapi data keberapa. Q1-nya itu menggunakan X dalam kurung, misalnya X1 artinya berapa jumlah datanya, ada 10. 10 ditambah 2, 12 dibagi 4, 3. Artinya data ketiga 1, 2, 3. Inilah Q ke-1 misalnya ya. Saya kasih contoh misalnya gini. Ini data ke-1 misalnya. Artinya X keberapa dia? Oh, jadi ada 10 data ditambah 2 dibagi 4. Artinya ini X ke-12 dibagi 4 atau sama dengan X3. Data ketiga, ternyata data ketiga ini X1, X2, X3. Inilah data ketiga. Itulah X1-nya. Sama juga kalau misalnya kita menggunakan rumus Q2 dengan Q3. Ini cari, oh ternyata yang paling tengah antara 6 dengan 8. Ini itulah contoh kuartil ya. Kita lanjut. Bagaimana sih kalau menggunakan data kelompok? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ternyata data kelompok kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kita pahami dulu apa sih rumusnya. Kalau misalnya menggunakan data kelompok, yang paling pertama yang harus dilakukan oleh siswa misalnya mendapatkan soal yang data frekuensi atau berkelompok, yang pertama tentukan dulu letak datanya. Letak datanya sih di mana? Setelah data tersebut dalam bentuk kelompok, kalau tadi data tunggal sisa dilihat, oh ini yang paling tengah. Tapi kalau misalnya dia data berkelompok misalnya, oh ternyata yang mesti yang dilakukan adalah yang pertama adalah menentukan dulu letak datanya. Dia berada di mana? Rumusnya adalah ini, sama rumus median kemarin. Itu adalah tepi bawah kelas median atau tepi bawah kelas kuartil ditambah panjang kelas ini, P adalah panjang kelas, dikali dengan I per 4. Jadi I-nya tergantung. Kalau misalnya kuartil 1, maka di sini diganti 1. Kalau kuartil kedua, maka diganti 2. Kalau kuartil ketiga, diganti 3. Dikali dengan banyaknya data, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas kuartil tersebut, letaknya data. Nah, sebentar kita kasih contoh misalnya. Ini ada sebuah data. Perhatikan baik-baik. Perhatikan data pada tabel berikut ini. Hitunglah, misalnya ya, hitunglah kuartil bawah, kuartil tengah dengan kuartil atas. Ada data yang disajikan. Datanya seperti ini. Ada berapa kelas? Kita melihat. Sebelum kita mengerjakan soal, lihat dulu apa sih yang terdapat pada data tersebut. Ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ada 6 kelas. Ada 6 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Apa yang kita lakukan untuk melihat data tersebut, melihat soal? Yang dicari adalah kuartil bawah, kuartil tengah dengan kuartil atas. Nah, coba diperhatikan apa sih yang harus dilakukan pertama? Yang pertama dilakukan untuk menjawab soal tersebut adalah mencari dulu frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya mencari frekuensi kumulatif? Perhatikan ini frekuensinya. Mencari frekuensi kumulatif kurang dari, misalnya kelas pertama 3. Untuk mencari frekuensi kumulatif kelas keduanya, kelas berikutnya dijumlahkan ini. 3 ditambah 5, dapatlah 8. Kemudian 8 tambah 10, 18. 18 ditambah 11, 29. 29 tambah 8, 37. Dan yang terakhir 40, ternyata ada 40 data. Itulah frekuensi kumulatif. Setelah kita dapat frekuensi kumulatifnya, apa sih yang dilakukan? Untuk mengetahui letak data, ini yang pertama. Tentukanlah di mana letak data dengan menggunakan rumus yang ada. IN dibagi 4. Jadi I-nya itu adalah kuartil 1, 2, atau 3 yang kita mau cari.
Rumusnya tadi ini rumusnya adalah ini penjelasannya, ada tepi bawah kelas kuartil. Ini I-nya, dia kuartil berapa yang kita mau cari? Kuartil 1, 2, atau 3. Dikali banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Setelah itu dibagi dengan frekuensi kelas kuartil tersebut dan dikali dengan panjang kelas. Ibu sengaja kasih di belakang karena kesalahan yang biasa dilakukan siswa itu adalah menjumlahkan dulu tepi bawah dengan panjang kelas, setelah itu dikalikan. Ini yang biasa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya saya pindahkan ke belakang supaya nanti bawah kentara harus dikalikan terlebih dahulu karena perkalian tuh jauh lebih kuat ini ya dibanding penjumlahan. Maka dikalikan dulu. Setelah diselesaikan yang di dalam kurung dikalikan dengan panjang kelas, setelah itu baru dijumlahkan dengan tepi bawah kelas. Ini misalnya yang dicari yang pertama, misalnya menyelesaikan yang mana sih kuartil bawahnya. Kuartil bawahnya yang pertama kita tentukan dulu kelas kuartilnya dengan menggunakan tadi ya kuis satunya ini. Kuis 1 sama dengan 1, ini tadi I, 1 dikali dengan N, banyaknya data, ini ada 40, ini adalah N. Kemudian dibagi dengan 4, karena kuartil itu membagi 4 data sama banyak. Jadi dibagi 4, 40 dibagi 4, 10. Ini kita sudah dapat. Oh ternyata kuartil itu berada pada data ke-10. Di mana sih data ke-10? Cara menentukan data ke-10 adalah kita melihat frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif. Ini ya, frekuensi kumulatifnya. Di mana kalau 10? Oh 3, oh belum ada di data ketiga. Ini kan letaknya data di mana? Ini baru 3 data yang masuk. Oh di sini baru 8 data yang masuk. Oh kalau di sini sudah 18. Oh sudah masuk data ke-10. Maka letak datanya adalah di kelas ketiga. Dia berada di kelas ketiga ini, kelas ketiga. Itu untuk menentukan letak data tersebut. Jadi sebelum memasukkan nilai-nilai ke dalam rumus yang tadi, tentukan dulu di mana letak datanya. Jadi itu yang paling penting. Setelah kita menentukan letak datanya, nah kita sudah dapat, oh ternyata datanya berada di kelas ketiga. Ini ya, kelas ketiga. Kita tentukan apa sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, L-nya. Ini tepi bawahnya. Yang mana itu tepi bawahnya? Kita melihat, oh tepi bawah itu sama dengan, ini kelasnya, artinya 51 dikurangi dengan 0,5. Ini dapatlah 50,5. Inilah tepi bawahnya. Jadi L-nya itu, L1-nya itu sama dengan batas bawah kelas kuartil. Ini 51 dikurangi 0,5. Hasilnya sama dengan 50,5. Itu kita sudah dapat L-nya. Apalagi yang dibutuhkan setelah dapat L? Oh ternyata yang dibutuhkan adalah P misalnya, panjang kelas. Kita bisa melihat kalau panjang kelas itu banyak rumusnya. Bisa menggunakan tepi atas dikurangi tepi bawah. Bisa juga menggunakan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Bisa juga paling mudah adalah dengan menderet datanya. Misalnya gini, 51 sampai 60. Kita sudah melihat seperti ini ya. Melihat gini. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh ternyata 60 ini panjang kelasnya itu adalah 10 data yang ada. Itu yang cara yang paling mudah, melihat langsung, menghitung langsung 51 sampai 60. Oh ada 10 data yang ada. Itulah panjang kelas. Bisa juga menggunakan ini 50 dikurangi dengan 60 itu ada, ini 60 dikurangi selisihnya adalah 10. Bisa juga menggunakan ini. Selisih antara batas atas dengan batas atas kelas sebelumnya.
Bisa juga menggunakan itu. 51 kurang 40, 1 itu dapatnya 10. Itulah panjang datanya, 10. Banyak cara untuk mendapatkan panjang data. Salah satunya tadi ya, ada 4 cara tadi Ibu jelaskan. Dengan melihat datanya langsung, dengan menggunakan tepi bawah dikurangi tepi atas dikurangi tepi bawah. Bisa juga menggunakan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Bisa juga menggunakan ini tadi, batas atas dikurangi batas atas kelas sebelumnya. Kita sudah dapat tadi L-nya dapat 50,5, panjang kelasnya dapat 10. Apalagi yang dibutuhkan? Oh, ternyata yang dibutuhkan N. N ini banyaknya data. Oh, ada 40 data. Ini 40 ya. Ini adalah N. 40 data. Apalagi yang kita cari? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi ini frekuensi kumulatif kelas median. Jadi sebelumnya adalah ini. Inilah F, frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas median. Itu yang kita butuhkan. Kemudian apalagi? Artinya kita sudah dapat 8. Apalagi yang kita cari? F-nya, frekuensi kelas median. Ini F1-nya yang ini. Inilah F kecilnya. Itulah yang dicari, 10. Setelah kita dapat, sisa memasukkan ke dalam rumus. Masukkanlah ke dalam rumus ini. 50 di koma 5 ditambah 1/4 kali 40 dikurangi 8 dibagi 10 dikali 10. Ini perhitungan sederhana. Dapatlah 50,5 ditambah ini 40 bagi 4 dapat 10 kurang 8 dibagi 10 dikali 10. Ini bisa hal sederhana ya. 10 kurang 8 dapat 2. 50,5 tambah 2 hasilnya adalah 52,5. Itulah kuartil bawah. Ini ya, kita sudah masuk di kuartil bawah. Lengkapnya seperti ini. Ini kuartil bawah. Jadi kita sudah dapat nilainya adalah 52,5. Oke, itu tadi kuartil bawah. Kita lanjut. Bagaimana memperoleh kuartil tengahnya? Ini sama dengan median. Nah, silakan dijawab di kolom chat kalau misalnya sudah bisa tadi yang kuartil atas, kuartil bawah. Kuartil tengahnya apa yang mesti dilakukan terlebih dahulu? Sama yang tadi. Tentukanlah letak kelasnya. Letak kelasnya dengan menggunakan rumus ini IN dibagi 4. Karena kuartil itu membagi 4 data sama banyak. Jadi 2, ini karena kuartil kedua, makanya dia 2 kali N dibagi 4. Ada N-nya 40. Jadi di mana dapat 80, Bu? Ini N-nya 40. Jadi N-nya 40. 2 dikali 40 dapatlah 80. 80 dibagi 4 hasilnya adalah 20. Itulah letak datanya. Ternyata kuartil tengah atau mediannya berada pada data ke-20. Data ke-20 yang mana sih? Nah, setelah itu kita lihat di frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kita lihat, oh ternyata data ke-20 di 18 belum sampai. Oh ternyata di sini, di kelas keempat. Nah ternyata dia berada di kelas keempat. Nah setelah kita dapatkan letak datanya, oh ternyata berada di kelas keempat. Ini ya. Ternyata dia berada di kelas keempat. Ini datanya berada di kelas keempat. Apa yang mesti dilakukan sama tadi ya? Mencari, yang pertama adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya sisa ini 61 dikurangi 5, 0,5. Dapatnya 60,5. Kemudian 2/4 dikali N. N-nya 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi ini adalah F2-nya atau sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya.
kemudian ini adalah frekuensi kelasnya, kemudian panjang kelasnya sama. Ini 70 dikurangi 60 dapatlah P-nya sama dengan 10. Itu cara yang paling mudah ya untuk mencari panjang kelas. Mengurangi dengan batas atas dengan batas atas sebelumnya. Ini ya, 70 dikurangi 60 dapatlah 10. Kita sisa masukkan ke dalam rumus. Ini Q2-nya sama dengan 60,5 ditambah ini 2 kuartil kedua dibagi 4 dikali 40 dikurangi 18 dibagi 11. Kenapa 11? Karena ini adalah frekuensi kelas pada kuartil kedua. Tadi ini adalah kuartil, letak data kuartil ke-1. Kalau kuartil kedua ternyata berada di kelas keempat. Setelah kita masukkan 20, 2 kali 40 dibagi 4 dapatlah 20. 20 dikurangi 18 dapat 2. Ini ya, 2 kali 10 dapatlah 20. 20 dibagi 11 dapatlah 1,82. 1,82 ditambah 60,5 dapatnya 62,32. Bagaimana? Itu tadi adalah kuartil kedua atau sama dengan nilai median. Jadi untuk menentukannya, tentukan dulu letak kelasnya di mana. Letak kelas kuartilnya di mana. Itu untuk titik tengah. Kemudian untuk kuartil ketiga, yang mana sih caranya mendapatkan kuartil ketiga? Sama. Yang pertama yang mesti dilakukan selalu ya, mencari kelas kuartilnya di mana. Kelas kuartilnya kita menggunakan ini. Q3-nya adalah 3 kali N dibagi 4. Jadi IN dibagi 4. Kalau datanya 40, 3 kali 40, 120 bagi 4. Oh ternyata di data ke-30. Itu kita sudah dapatnya. Oh ternyata kuartil atas ini berada pada data ke-30. Yang mana sih data ke-30? Ini baru 3, 8, 18, 29. Oh belum sampai. Di kelas keempat belum sampai dia data ke-30. Oh dia harus menyeberang ke kelas ke-5. Nih. Inilah letak kuartil ke-3 atau kuartil atas. Jadi anak-anakku sekalian, yang pertama dilakukan adalah menentukan dulu letak datanya di mana. Setelah kita dapatkan letak datanya, gampang menentukan nilainya. Nah ini, oh 30 ternyata dia berada di kelas kelima. Nah kelas kelima ya, ini kelas kelima. Ini ternyata data ke-30 itu berada di kelas kelima. Kita sudah dapatkan. Yang pertama tadi L-nya, rumusnya ya, ini sama. L3-nya tepi bawah kelas kuartil ketiga itu ini 71 dikurangi 0,5 dapatlah nanti 70,5. Jadi ini dapat 70,5. N-nya 40, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini 29. Setelah itu frekuensi kelasnya ini ya. Frekuensi kelasnya 8. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga ini adalah F3-nya. Ini frekuensi kelasnya. Kemudian panjang kelasnya 80 dikurangi 70 dapat 10. Nah, sedangkan L-nya tadi 70,5. Kita sudah dapatkan semuanya. Nah, setelah didapatkan semua nilainya, sisa masukkan ke dalam rumus yang ada. Yang pertama, L-nya 70,5. Ini ya, 70,5. 3 dibagi 4 dikali 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi kelas. Jadi 3 kali 40 bagi 4 dapat 30. 29. Frekuensi kelasnya 8. Panjang kelasnya tetap 10. Ini ya, panjang kelas 30 dikurangi 9 dapat 1. 1 dikali 10, 10 per 8.
dapatlah 1,25. 1,25 ditambah 70,5 dapatlah 71,75. Itulah kuartil atas. Ini ya. Jadi ini kuartil atas. Jadi untuk menentukan nilai dari kuartil pada data, ini namanya data berkelompok atau data ada frekuensinya, atau dalam sebuah tabel atau dalam sebuah diagram, ada biasanya bentuknya diagram atau poligon ini ya. Nah, caranya yang pertama, tentukan dulu letak datanya. Setelah kita mengetahui di mana letak datanya, baru melihat oh ternyata berada di kelas ini, barulah kita masukkan ke dalam apa yang diminta dalam rumus tersebut. Jadi tidak langsung ya mencari. Nah, kita tentukan dulu yang mana sih letak datanya. Kemudian, ini sebelum saya masuk ke kuis, apa sih yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini adalah melihat nilai kuartil. Jadi kuartil itu dibagi menjadi dua bahagian. Ada data tunggal, ada data berkelompok. Kuartil ini biasa disimbolkan dengan kui. Kemudian kuartil ini merupakan nilai letak data yang membagi data sama besar setelah diurutkan. Ini dibagi menjadi 4 bahagian data sama besar setelah diurutkan. Kuartil ini keseluruhan data menjadi 4. Ini ada 4 data bagian sama besar. Jadi kuartil itu adalah nilai antara ya. Nilai antara, misalnya data 1/4 bagian itu nilai antaranya. 4 bagian sama besar dibagi menjadi 4 bagian sama besar setelah data diurutkan. Jadi ingat, diurutkan dulu. Setelah itu baru bisa dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil dibagi menjadi 3, ada kuartil bawah, kuartil atas, tengah dengan kuartil atas. Kuartil tengah itu sama dengan median. Jadi sama median ya. Kemudian kita masuk di kuis. Silakan diuji coba ya kemampuannya. Misalnya ini ya, kita bisa cepat tentukanlah kui 1, kui 2, kui 3 dan ini ya, kui kuartil bawah, kuartil tengah dengan kuartil atas dengan melihat data tersebut. 10, 15, 15, 30, 50, 45, 55, 60, 57, 80, 15, 25, 30. Ini silahkan diuji coba kira-kira yang mana sih letak kuartilnya. Kalau kuartil itu tidak usah menghitung terlalu banyak. Kita bisa melihat yang mana sih datanya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang paling mudah adalah dengan mengurutkan dulu datanya. Kita urutkan dari yang paling rendah. Yang paling rendah yang pertama 10. Ini ya. Kita menuliskan, oh ternyata 10. Sudah masuk 10. Setelah itu yang paling rendah yang mana? 15. Kita hapus. Oh 15 ternyata ada 3. Kita tulis, oh ini 15 ada 3. Setelah itu yang mana lagi? Setelah 15, oh 20. Yang mana data ke 20 ini? Oh salah itu ya. 30 ya, 30. Ini ada tanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita melihat data ke-13. Kemudian 30 ada 2 ya. Ini di sini 25, di sini 30. Oke. Ini 30. Ternyata setelah diurut, data yang paling tengah itu adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Data ke-7 setelah kita urutkan 13, ada 13 data. Data yang paling tengah adalah data ke-7 Q2-nya. Setelah itu kita lihat, oh ternyata yang paling tengah setelah kita coret, dicoret, ternyata yang paling tengah berada di antara di 55 dengan 57. Kita dapatlah Q3-nya atau kuartil atasnya adalah 56.
Setelah itu kuartil bawahnya ini ternyata yang paling tengah antara 15 dengan 15. Dapatlah nilainya 15. 15 ditambah 15 dibagi 2 dapat 15. Itulah kuartil 1, kuartil 2 dengan kuartil ketiga. Ini tadi 25. Ini ya. 25 dengan 30. Oke, lanjut. Ini silakan dicari ya. Diselesaikan bagaimana menentukan kuartil atasnya. Ini kuartil atas. Ini adalah soal ujian nasional. Silakan dicari kira-kira yang mana sih kuartil atasnya. Yang pertama, Ibu ingatkan, carilah letak datanya. Oh, kalau kuartil atas ini ada 100 data. Kalau kita bagi menjadi 3/4-nya, artinya berada di 75. Cari dulu frekuensi kumulatifnya. Setelah dapat frekuensi kumulatifnya, barulah ini frekuensi kumulatifnya. Data ke 75 berada di sini. Di sini ya. 95. Ini ternyata berada di 93. Data ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kelima. Setelah itu carilah menggunakan rumus yang ada sehingga hasilnya adalah 167,25. Inilah kuis hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anakku dalam menyelesaikan soal-soal yang berbentuk seperti ini. Bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk dalam bentuk poligon. Ini ya. Hoax kali ini adalah hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar, dan tidak terulang lagi. Ayo anak-anakku, semangat belajar. Gagal itu sudah biasa, tapi bangkit untuk lebih kuat itu jauh luar biasa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam hormat saya dari Studio Smart School. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.